قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, luar biasa semangatnya nih. Walaupun saya yakin mungkin rata-rata tadi sahurnya masih pada sendiri-sendiri. Tapi mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah tahun terakhir kita sahur sendiri. Amin. Tahun depan sahurnya berdua sama teman kos-kosan. Amin ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, saya pengen bagi sebuah cerita pengalaman ketika dulu saya awal-awal berangkat ke Mesir. Mungkin sebagian udah dengar di YouTube atau di Instagram kisah-kisah konyol. Karena saya sering ngalamin kisah-kisah konyol gitu ketika di Mesir. Soalnya anak kampung pergi ke luar negeri, modalnya nggak pakai duit, modalnya nggak kenal siapa-siapa, modalnya cuma satu, percaya kalau Allah di Mesir sama Allah di Indonesia itu sama. Nah, ketika sampai di Mesir, saya tuh pernah lagi sholat di sebuah mall gitu, sholat maghrib. Nah, waktu itu yang jadi imam seorang anak muda, pakai baju kaos, pakai celana jeans, nggak berjenggot lah gitu. Jadi anak muda yang masih ABG banget lah. Dan saya yakin pasti dia masih sendiri, masih jomblo. Ketika dia jadi imam, awal-awalnya tuh saya sempat suuzon. Saya mikir, ini kayaknya bacaannya nggak akan lebih dari surat Al-Ikhlas. Pasti bacanya kalau nggak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kan itu bacaan paling ikhlas kan ya? Kalau lebih dari itu agak-agak riak kadang-kadang kan ya. Kalau itu paling ikhlas tuh. Jadi kalau misalnya kita baca jadi imam gitu, kok kamu bacanya Al-Ikhlas? Gua nggak mau riak gitu ya. Padahal ya segitu ikhlasnya. Saya suuzon tuh, ini jangan-jangan bacaannya trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Setelah dia takbir, dia baca Al-Fatihah. Pas dia baca Al-Fatihah, saya mulai kaget. Bacaannya tuh luar biasa, kayak bacaan Syekh Sa'dul Ghamidi. Al-Ghamidi itu salah satu qori favorit saya. Pokoknya saya ngefans banget, cuma saya belum tahu nih akun Instagramnya beliau apa, jadi nggak bisa nge-following gitu. Pas dengar bacaan Al-Fatihahnya itu luar biasa, kayak Syekh Al-Ghamidi. Cuman saya masih berpikir, oh jangan-jangan bisa ngopi pastanya cuma Al-Fatihah doang. Kan standar lah ya, Al-Fatihah mah mirip. Begitu masuk ayat, beda banget seperti kutub utara dan kutub selatan. Suzon masih tuh, ini jangan-jangan cuma Al-Fatihahnya doang nih yang mirip, setelah itu udah beda. Begitu dia baca ayatnya saya sampai nggak tahu ini Al-Quran atau bukan gitu. Saking jarangnya ngedengar ayat itu dibacakan oleh anak muda. Dia baca kayak di tengah-tengah Al-Quran gitu, ayat-ayat yang nggak common di antara orang-orang yang biasa. Mulailah saya kagum, bacaannya bagus, suaranya bagus, terus hafalannya lancar, yang dibaca ayat-ayat yang susah lah gitu. Dan waktu itu saya belum hafal ayat yang dibaca, sampai sekarang juga belum. Nah, udah selesai gitu, selesai sholat, saya nyamperin dia, kenalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas dari mana? Tapi pakai bahasa Arab ya. Mas bahasa Arabnya gitu. Mas dari mana? Dari Kairo kata dia. Usianya berapa? Sekitar 18 tahun. Dan ternyata dia itu hafiz Al-Quran 30 juz. Ini calon imam ideal banget lah pokoknya. Walaupun ada juga yang mirip-mirip gitu, hafiz Al-Quran juz 30, lumayan lah ya, 30 juz atau juz 30. Saya kagum, ternyata dia hafiz 30 juz. Barulah terbuka persepsi saya tentang Islam, tentang anak muda. Ternyata jangan gampang menjudge orang dari casingnya.
Mungkin dari casingnya dia pakai baju kaos, dia pakai celana jeans gitu, tapi ternyata di dalamnya dia menghafal 30 juz Al-Quran dengan riwayat bacaannya bagus, dan dia nggak kuliah di Al-Azhar, Kairo. Dia kuliahnya di kampus, kalau di kita mungkin kampus umum gitu. Tapi bisa menghafal 30 juz. Baru saya sadar ternyata harusnya nggak ada gap antara Islam dengan anak muda, itu nggak ada gap. Nggak ada istilah bahwa anak muda yang soleh itu harus di masjid. Selain di masjid berarti dia nggak soleh. Walaupun di masjid, insya Allah itu ciri-ciri kesolehan. Cuman bukan berarti yang di luar masjid nggak soleh. Anak muda itu misalnya harus taklim doang, nggak boleh main. Seolah-olah kalau dia main berarti nggak soleh. Walaupun ikut taklim, ciri-ciri kesolehan. Tetapi yang main juga belum tentu nggak soleh. Bisa jadi dia main, bisa jadi dia nongkrong di kafe selama nggak berbuat dosa. Bisa jadi dia mungkin punya hobi apa gitu, kayak traveling atau mungkin off-road, hiking segala macam. Tetapi bisa aja di sisi Allah dia juga termasuk hamba yang soleh. Makanya Nabi bilang gini, al-mu'min alladhi yukhalitin nas, al-mu'min alladhi yukhalitun nas khairun minal mu'min wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bergaul dan bersabar atas gangguan manusia itu lebih baik daripada mukmin yang nggak bergaul dan nggak sabar atas gangguan manusia. Dua-duanya baik kan? Tapi yang bergaul lalu sabar itu lebih baik. Artinya cewek-cewek sosialita, dia suka jalan sama temannya, dia suka nongkrong sama temannya, dia eksis mungkin di sosmed, tetapi menjaga batasan-batasan syariatnya. Lalu dia bersabar atas gangguan orang lain, kayak sabar dengan komen-komen yang haters gitu. Ngapain sih gitu-gitu amat? Masa ibadah kok diposting segala macam misalnya. Dia ngerasa kayak terganggu dengan komentar-komentar orang lalu sabar. Itu lebih baik daripada orang yang beriman, soleh sendiri, nggak bergaul dan tidak bersabar terhadap gangguan manusia. Walaupun kedua-duanya orang soleh. Saya jadi paham ternyata jadi anak muda yang soleh itu gak harus meninggalkan semua hobi-hobi dia yang asik dalam kehidupan sehari-hari. Dia tetap bisa jadi anak skate dan ke masjid. Dia tetap bisa jadi anak motor dan ke masjid. Dia tetap bisa jadi anak BMX dan ke masjid. Dia tetap bisa jadi anak komunitas dan ke masjid. Tidak perlu dia meninggalkan komunitasnya selama itu bukan perbuatan dosa untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Baru saya paham ketika saya ngedengerin anak muda tadi yang hafal 30 juz. Oh, berarti gitu tuh. Kalau kita pengen jadi orang soleh pun belajar berhijrah, belajar dekat sama Allah, gak harus menanggalkan sisi-sisi anak muda yang seru dan asik selama tidak melanggar syariat Allah. Pernah juga kesalahpahaman saya nih tentang Islam mungkin ya, karena saya baru-baru belajar juga waktu itu. Dulu saya ketika masih kecil itu kan suka ikut musabaqah dan pernah beberapa kali dapat juara nasional. Waktu ikut musabaqah di waktu kecil, saya berpikir kalau baca Quran itu iramanya tuh belajar ke salah satu penyanyi Mesir namanya Ummu Kulsum. Kalau orang Indonesia nyebutnya Umi Kalsum, orang Mesir nyebutnya Ummu Kulsum. Saya copy banyak kaset-kaset, dulu belum ada CD, masih kaset-kaset Ummu Kulsum. Terus saya coba konversikan ke irama bacaan Al-Quran. Dia nyanyiin lagu Ya Habibi, saya pakaiin ke bacaan Al-Quran. Terus kayak gitu selama di Indonesia. Pas sudah sampai di Mesir, sekitar sebulan pertama, hal pertama yang saya lakuin ketika sampai di Mesir itu nyari kaset originalnya Ummu Kulsum. Saya pergi nih ke toko-toko buku gitu. Saya pergi, ternyata ada satu toko buku-buku Islam gitu. Saya tanya, Mas, jual kaset-kaset nggak? Kata dia, jual. Nih ada Abdul Basit Abdul Samad, Qori ya, ada Syekh Sudais, ada ceramah. Kamu mau kaset apa? Saya bilang, saya butuh kaset Ummu Kulsum. Dia heran, Ummu Kulsum yang mana? Itu yang nyanyi lagunya tuh Ya Habibi, Ya Albi dan segala macam. Dia kaget.
Kata dia, auzubillah min dzalik, kata dia. Kenapa kamu cari kaset itu di toko buku? Saya bilang, saya pengen belajar Al-Quran dengan mencontoh irama-irama Ummu Kulsum. Dia lebih kaget lagi, dia bilang, ma'azallah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata dia. Saking polosnya saya tanya, emang yang meninggal siapa? Gitu. Padahal orang Arab kalau ngomong innalillah itu artinya ada sesuatu yang kayak musibah gitu, nggak harus meninggal. Jadi kalau kita misalnya keluar masjid nggak nemu sendal kita, innalillah gitu kan ya. Orang-orang kalau nggak paham dianggap siapa yang meninggal, lagi sholat dia meninggalnya gitu kan ya. Dia nanya, kenapa kamu belajar Al-Qurannya ke Ummu Kulsum? Saya bilang, kan Ummu Kulsum itu bacaan iramanya bagus, sehingga saya pakai untuk membaca Al-Quran. Kata dia, enggak. Kamu salah referensi. Ummu Kulsum adalah penyanyi biasa yang nyanyi lagu-lagu cinta-cinta gitu, dan nggak sama dengan membaca Al-Quran. Kalau kamu pengen belajar Al-Quran, kamu belajar ke Siddiq Al-Manshawi, Abdul Basit Abdul Somad, dan seterusnya. Baru saya paham. Jadi banyak banget hal-hal yang selama ini kayaknya saya bentur-benturkan atau saya mix secara nggak jelas antara Islam, kemudian dengan anak muda, antara realitas dengan idealisme, antara hak dengan batil. Itu karena saya belum paham. Sehingga kalau teman-teman